Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bermusafahah, duduk bersama di majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Mudah-mudahan hadirnya kita bersama-sama di malam ini menjadikan sebuah wasilah Allah mengampuni dosa kita semua, dan Allah mengampuni dosa ibu dan bapak kita atau orang tua kita, dan Allah menyelamatkan kita dan juga keluarga dari dunia hingga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan juga syukur hanyalah dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan sampai kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, kepada ba'ud tabi'in syuhada sholihin, dan mudah-mudahan sampailah juga kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu berusaha mengikuti syariatnya, selalu mengikuti jejak langkahnya dan juga perjuangannya fi dunya ila yaumil jaza. Kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa dari seperti biasa, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cuman secara ringkasnya dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ini adalah bagaimana kita untuk menyempurnakan setiap amal kita, yaitu amal soleh kita atau amal ibadah kita, seperti amal sholat kita, amal zakat kita, amal puasa kita di bulan Ramadan, atau amal haji ataupun umrah kita, ataupun amal-amal soleh yang lainnya selain daripada yang saya sampaikan tadi. Yang jelas semua amal soleh yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Nah, maka dari itu insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dalam sebuah atau dalam salah satu kitab yang kita kenal dengan sebutan kitab Tanbihul Ghafilin, dan ini saya sengaja dari pertanyaan ini saya akan jawab dari referensi kitab ini, yaitu hasil karya karangan Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, yaitu dalam babnya bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama'i, wa qala, dan berkata siapa ba'dul hukama, yaitu salah satu atau sebagian daripada hukama, yuhtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslama, diperlukan untuk setiap amal, apa saja amalnya, ila arba'ati asya'a, yaitu perlunya ada 4 hal atau 4 perkara yang dibutuhkan dari amal itu, hatta yaslama, sehingga menjadi selamat amal tersebut atau menjadi sempurna dari amal yang kita kerjakan. Ba'dul hukama, sebagian daripada hukama di sini menjelaskan, yaitu diperlukannya untuk setiap amal ataupun pekerjaan, terutama pekerjaan yang sholih, amal sholih atau amal ma'ruf, kita semua di sini dibutuhkan 4 perkara untuk menyelamatkan amal kita, apa yang kita kerjakan, sehingga amal kita ini menjadi selamat atau menjadi sempurna. Awaluha al-ilmu, awaluha yaitu yang pertama, al-ilmu qabla bad'ihi. Dari setiap amal kita ini diperlukan, yaitu qabla bad'ihi,
sebelum mengerjakan qabla badihi, sebelum mengerjakan amal itu, yaitu al-ilmu, harus mengetahui ilmunya dulu sebelum kita mengerjakan sesuatu amal dalam amal soleh atau amal ibadah. Li'anal amala, karena sesungguhnya amal la yasluhu, itu tidak pantas atau tidak akan pernah beres atau tidak akan pernah sah ila bil ilmi, kecuali dengan ilmunya. Mengerjakan sesuatu, baik kita amal mahdhah yang langsung berhadapan atau berurusan dengan Allah, atau melalui sambungan dengan manusia dulu, yaitu yang mahdhah ataupun yang ghair mahdhah. Apakah amal ibadah sholat, apakah amal ibadah zakat, sedekah, ataupun yang lainnya, yang jelas semua amal, kalau tidak mengetahui ilmunya dulu, maka amal itu tidak sah. Bagaimana mau kita sempurna amal tersebut ketika kita tidak mengetahui amal ilmunya terlebih dahulu? Faidha kana, maka ketika terbukti amal, yaitu amalnya bighairi ilmin, dengan tidak mengetahui ilmunya dulu, karena maka akan terbukti dari amal itu mayubsidu, yaitu perkara yang akan menjadi merusak, aktsaro, itu lebih banyak, mima, dari perkara, yuslihu, ketimbang perkara yang menyebabkan selesainya atau sempurnanya dari amal itu. Yang pertama, kata ba'dul hukama, ketika kita mengerjakan amal tanpa mengetahui ilmunya dulu, maka dari amal tersebut akan berantakan. Artinya amal tersebut tidak akan pernah sah atau tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal tersebut tidak diiringi, tidak dibarengi dengan ilmunya. Ilmu memang jadi motor dari setiap amal ibadah kita. Ilmu memang jadi sumber kesempurnaan dari setiap pekerjaan amal soleh kita. Tanpa ilmu, maka sesuatu tidak akan pernah selesai. Tanpa ilmu, sesuatu tidak akan pernah rapi. Tanpa ilmu, amal ibadah kita tidak akan pernah sah. Hanyalah dengan ilmu, amal kita akan menjadi sah. Wasani, yang keduanya, an-niyatu fi mabda'ihi. Yang kedua, kata ba'dul hukama, untuk menjadikan sah setiap amal soleh kita, yaitu dibutuhkan niat sebelum mengerjakan amal itu. Li'anal amala la yasluhu, karena sesungguhnya amal la yasluhu itu tidak akan menjadi beres atau tidak akan menjadi sah illa biniyatin, kecuali hanya dengan niat di awal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan apa yang dikerjakannya itu yang diniatkannya. Artinya ketika niatnya bagus, maka amalnya akan bagus. Ketika niatnya kurang bagus, maka amalnya pun menjadi kurang bagus. Ketika niatnya jelek, maka hasil daripada amalnya pun akan menjadi jelek. Pasaumu seperti puasa, wassalatu, dan juga sholat, wal haju, dan juga haji, waz zakatu, dan juga zakat, sedekah, dan lain sebagainya, wasairi taati, dan juga berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yasluhu, itu tidak akan menjadi sah amal tersebut illa biniyati, kecuali dengan niatnya. Pala Buddha, maka mau tidak mau miniyati, dari niatnya itu bimabdaihi, di sebelum kita mengerjakan amal tersebut, layas luhu, karena supaya jadi sah amalu, apa yang kita kerjakan, dari amal soleh itu. Mau kita sholat, mau kita puasa, mau kita haji, mau kita zakat, bersedekah, ataupun lain sebagainya, itu tidak akan pernah sah kecuali hanyalah niatnya. Dan niatnya itu kapan? Yang namanya niat itu
ketika punya niat tapi belum mengerjakan, itu bukan niat, itu baru rencana. Yang dinamakan dengan niat itu kita niat sekarang, kerjakan sekarang, maka itu sahnya niat di situ. Wasalisu, dan yang nomor ketiganya, amal kita bisa menjadi sah dan juga selamat. Yang ketiganya as-sabru, yaitu harus ada sabar fi wastihi, di dalam perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan kita mengerjakan amal itu, yakni yasbiru fiha, yaitu kata ba'dul hukama, yang dimaksud dengan sabr di sini atau sabar di sini yasbiru fiha, yaitu sabarnya seseorang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kesabaran ketika kita mengerjakan amal tersebut, hatta yu'addiyaha, sehingga akan sampai orang tersebut dalam ketaatannya ala sukuni, yaitu menjadikan hatinya itu tentram, wa tumakninati, dan hatinya akan menjadi tumakninah, tentram, nyaman, aman, damai. Kita merasakan kesejukan dalam hati ketika ada kesabaran dalam amal tersebut. Jangankan kita mengerjakan sesuatu amal yang berat, amal-amal kita yang ringan pun akan menjadi berat ketika tidak ada kesabaran dalam hati. Maka kunci sukses daripada salah satu yang ketiga dari yang 4 ini, yaitu yang menjadikan sah setiap pekerjaan kita, yaitu adanya kesabaran ketika kita mengerjakan ketaatan atau mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, dan yang nomor keempatnya al-ikhlasu, yaitu ikhlas hatinya, ikhlas hatinya indah, yaitu ikhlas hatinya, yaitu untuk menjadikan sempurnanya dari amal atau sahnya amal. Li'anal amal, karena sesungguhnya amal tersebut la yuqbalu, itu tidak akan diterima amal tersebut bi ghairi ikhlasin, kecuali hanya dengan keikhlasan. Fa idza amilta, maka ketika amal kita diikhlasin dengan ikhlas, ya taqabbalullahu minka, maka akan menerima Allah dari kita semua, waktu pemilu, dan juga akan menghadap qulubul ibadi, yaitu hatinya kita, hatinya seorang hamba, minka, dari kita semua. Artinya ketika yang ketiga, nomor ketiga dan yang nomor keempat ini, itu harus ada sabar dan juga ikhlas. Hanya orang sabar, hanya orang ikhlas, sesuatu pekerjaan akan menjadi selamat, akan menjadi sempurna, akan menjadi sah. Ini kunci suksesnya adalah dari keempat ini, salah satu yang 2 ini yang memang mungkin di sini agak berat. Sekali lagi, kata ba'dul hukama, akan menjadikan sah atau akan menjadikan sempurna sehingga selamat seluruh amal kita ini, yang dibutuhkan 4. Yang pertama adalah mengetahui ilmunya dulu, terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan amal. Dan yang keduanya, niatkan apa yang kita kerjakan itu, yaitu dengan niat amal soleh. Yang ketiga, harus ada kesabaran ketika kita lagi menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, harus ada keikhlasan ketika kita mengerjakan sesuatu amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dari bentuk ketaatan kita sebagai seorang hamba. Inilah mungkin yang saya bisa sampaikan dari beberapa jawaban, dari beberapa pertanyaan yang sekian banyaknya yang saya jawab hanya dari satu sumber. Ini saya jawaban diambil dari salah satu kitab, yaitu nama kitabnya Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Muhammad bin Muhtasar bin Ibrahim, dengan nama kitabnya Tanbihul Ghafilin, yaitu dalam bab ikhlas. Wallahu a'lam bil muradi. Semoga ini menjadikan sebuah kemanfaatan dan menjadikan ladang amal soleh bagi kita semua. Wabil khusus jemaah yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Dan mungkin pemateri juga masih banyak di malam ini. Seperti biasa, ini pertanyaan lebih tertuju ke saya. Dan mudah-mudahan itu yang saya sampaikan tadi menjadikan sebuah manfaat, menjadikan sebuah ilmu atau amal soleh khusus untuk saya
dan jemaah yang hadir di sini maupun jemaah yang tidak hadir di malam ini di majelis ini. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.